Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita ini hanya bicara kerajaan dan suruh membenahi sholat. Jadi kalau kebangkitan seperti wali biasa, tapi ya mau apa boleh buat. Kita lihat aja apa kita sementara masyarakat terus menghancurkan, memusnahkan, membunuh orang-orang manusia makhluk halus sebagai dajjal menyerang manusia. Mau nggak mau pertempuran ini juga harus diluluh lantakan secara. Jadi tidak, jangan bilang kebangkitan spiritual lagi, meluruskan agama menjadi satu agama Islam yang berpedoman Trisula Wedaka. Jadi kita harus minta ampunan. Setiap sholat itu kita harus minta ampunan dosa-dosa. Dosa-dosa anak manusia. Biarkan mereka mau mengatasnamakan kebangkitan spiritual yang biasa. Yang penting jangan lupa membuat makan sekuat mungkin, karena episode Dajjal ini bisa mampu dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Jarak jauh dimasukkan secara paksa juga bisa. Jadi kalau sholat itu yang benar itu setelah mengucapkan salam, nggak usahlah yang panjang-panjang, cukup surat Al-Fatihah sama surat Al-Ikhlas. Al-Fatihah itu menyatukan lagi satu sama lain. Itu cara sholatnya dan menghancurkan dan serangan-serangan Dajjal. Makanya dibilang Dajjal itu menusuk ke dalam tubuh. Kalau disuruh sholat seperti yang diajarkan para Mas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali aja, 3 kali, 7 kali atau 40 kali, 21 kali juga. Setelah itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa. Gak ada manusia yang demikian. Yang dosa yang disebut sama Allah itu yang betul-betul kita pertanggungjawabkan setelah kita mati, setelah hari kiamat nanti. Itu raga kita ini. Baru setelah kita minta ampunan dosa kita ini, kita ini tuh udah ngasih makan sukma, udah ngasih makan raga kita, udah ngasih makan malaikat 4 ini. Malaikat itu hanya kakang kawa, adik ada hari bantal, anak bayi sama potongan pusar, itulah yang namanya malaikat. Tapi nggak dijelaskan di media itu. Untuk dijelaskan media nanti duplikat yang kita ketik Mas. Aku nggak mau dipanggil, aku mau panggil Mas. Habis itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku atau ibu seperti itu. Nggak ada aku kalau nggak ada kedua orang, karena kita masih
rahmi ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa para leluhur. Leluhur itu orang tua, kedua orang tua. Jadi nggak mungkin kita akan kenali satu persatu. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa para leluhurku mulai dari langit sampai satu sampai lapis. Habis itu baru permintaan kita apa? Keperluan kita sholat ini menghadap ibu bumi Bapak Angkos yang kita diapa. Untuk kita diserang Dajjal atau dia diserang Dajjal kayak Mas, kayak Sandra Biono serang Dajjal. Baru kita minta, contoh kan Pak Roy lagi kena tampur sama kakak Muhyiddin Pinardi maupun Siti Rawi yang lain-lain, istri-istri Mas yang lain. Jadi Mas atau Pak Roy itu ya cuman seperti Bismillahirrahmanirrahim, Allah sembuhkanlah penyakit dari ibu ini. Kalau ini perbuatan manusia, makhluk halus atau iblis, kembalikannya ke neraka jiwa manusia, siapapun itu. Baru zikirnya Bismillah 10 putaran. Seperti itu. Itu cara meluruskan. Kita lawan Dajjal 1000 sedunia, keroyok sama leluhur kita. Kita harus mandi taubat karena sunnah. Jadi nanti terpental. Dinda bilang saat Rabu ingat kalau diserang mental balik. Sebelum Dinda menjalankan ini salah satu, tapi harus mandi taubatan nasuha dulu. Cara masuk apa sholat. Jadi nanti manusia Dajjal Lanatullah ini tadi tewas, habis. Kalau ajaran kita ini udah Dinda terima dan udah banyak yang mengikuti kita. Tanggung jawab kita ini berat. Gak usah mikirin orang lain yang udah dirasuki Dajjal atau orang awam, karena orang lain sama orang awam ini nggak tahu tujuan Dajjal ingin Imam Mahdi diturunkan ke muka bumi. Nggak ada yang tahu, tahunya cuma untuk dunia. Sementara kita harus membawa seluruh manusia ini, roh ini pulang ke alam sepuluh. Harus. Setelah kita ketemu, kita bersatu, ya udah kita hidup aja seperti biasa. Kalau bisa kita menjauh dari orang-orang. Kalau ada yang mau ikut, diajak. Jadi kita ngumpul. Jadi kita nanti akan membuka lahan baru di Lebak Jawin itu seperti itu. Harus menjalankan sholat. Minta ampunan kepada sakitnya. Kesana makanya Dinda nanti disuruh ditugaskan jadi wakilnya Ibu Bumi, Ibu Pertiwi, wakilnya Ibu Siti Hawa ini terdekat. Ini nggak mungkin, Din. Kalau kita langsung mau ngambil dana mana itu nggak mungkin. Karena Dajjal itu masih merajalela. Ini perang akhir zaman. Apalagi sekarang ini Dajjal itu mau membuka kebangkitan spiritual, akan lebih berbahaya lagi.
antara dosa yang dimaksud di agama ini tadi itu celaka. Mampu nggak Dinda sholat seperti itu? Tapi setelah baca Al-Fatihah, arti Al-Fatihah itu tadi menyatukan langit lapis satu sampai lapis jalannya malaikat. Kawah itu tadi memiliki kekuasaan di langit lapis satu lintas untuk menyampaikan sama para leluhur. Makanya mau jin mau apa mau dibinasakan, dihancurkan supaya kita ke alam sepuluh, masuk ke alam sepuluh. Mas dulu ketemu sama Mahadewa minta izin juga, minta izin kayak mana? Sampai kapan anak cucu kita, anak cucumu mau menyembah dirimu, muja-muja dirimu? Apa kita enggak pulang? Apa enggak ada yang lebih tinggi darimu? Siapa yang lebih tinggi darimu? Ya ibu dulu. Hanya dibilang surga ada di telapak kaki. Ibu siapa? Ya ibu. Nah, anak-anak kita nanti kita didik supaya bumi ini enggak diperjualbelikan. Seperti itu. Kalau kakak-kakakmu itu sekarang ini lagi dikuasai dajjal, biarkan aja. Kenapa kok aku bilang kakak? Karena dia ketemu duluan sama Muhammad. Jadi nggak ada gunanya kita nerawang, kita ini itu nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Kalau kita nerawang kita itu untuk apa gunanya doa ini tadi? Untuk apa gunanya kita sholat ini tadi? Sementara sebelum tertancap Trisula Weda ini tadi atau agama Islam yang berpedoman doa ini tadi, umat manusia ini tadi masih mudah dipermainkan sama kami. Nah, itu tadi. Kalau sudah tertancap Dinda sama anak-anak yang mengikuti kita, udah nggak bisa dipermainkan gaib lagi. Itu nggak ada gunanya. Jin aja bisa kita hancurkan dengan cara sholat dan wirid itu tadi. Yang maha kuasa itu sukma kita, malaikat penjaga kita atau pesuruhnya sukma, yang menguasai kita itu bumi sama langit. Ibu bumi bapak itu. Jadi tugas kita itu berat, Bunda. Itu untuk apa kita ikut-ikutan orang itu? Untuk apa kita lama-lama nggak cepat menyatu? Soal Satro Penyingit ini nanti dibaiat atau wallahu alam, nanti pasti ada ketemu jalan keluar. Pasti gurunya itu akan membaiat atau mas atau bu. Kalau mas baiat udah bisa. Kayak ilmu-ilmu perdukunan kiai itu udah nggak ada gunanya lagi. Perdukunan, dukun, kiai seluruh dunia ini tadi udah nggak berguna sebenarnya. Makanya dibilang gaib apa yang dimiliki orang? Hantamkan sama Allah, nggak bakalan. Hanya dibilang sama Allah,
Yang manggung di channel IKN sama Guru Ridwan itu Lokajaya itu Dajjal. Orang-orang seperti itu dijauhi. Jadi kita harus jadi contoh dulu. Seperti siapa sih orang yang nggak kepengen jauh? Siapa sih orang yang nggak kepengen jauh? Terkecuali manusia dajalan. Kalau manusia dajalan Allah ini udah dibilang, jangan berbuat maksiat, dosanya bunuh anak kandung sendiri. Ya tetap di jalan. Kayak Satria di antara dan kawan-kawan dan orang-orang mereka. Mana bisa dinasihati? Nggak bisa. Kan dia akan mati sia-sia. Hidupnya sia-sia. Makanya Satria pengen ini akan diselewengkan sama orang-orang sekarang yang merasa berilmu, preman-preman yang merasa punya ilmu akan dicoba sama Paris begini, dicoba begini, dicoba pakai gini kayak gareng, merasa kebal, ajak berantem. Nah itu. Hendroyono mamerkan pandu terbang. Apa untungnya? Makanya orang-orang kayak gitu kita jauh. Setelah itu nanti kalau ajaran-ajaran kita ini udah diterima sama anak-anak, udah diterima mendunia atau seluruh negeri ini, banyak pengikut kita, situlah kehancuran mereka akan terjadi. Makanya dibilang sama Dinda sama pengikut kita, jangan sekali-kali ngobati orang lain, biarkan aja. Karena manusia yang sekarang ini percuma kita tolong, percuma. Nanti habis kita tolong nokok itu, jadi musuh nantinya. Berkali-kali harus nolong, biarkan dia dengan kesadaran dia sendiri. Kalau dia mau sadar. Ya saat Robi Nyingit ini tadi atau Imam Madini sama Dajjal laknatullah ini tadi diarahkan tentang keadilan, nyerbu istana negara. Sementara negara ini nanti akan hancur. Makanya kalau Dinda udah bersiap, udah bersedia, ya tinggal mandi taubat tanah nasuha, kita menjalani hidup seperti selayaknya manusia sambil beribadah. Karena Dajjal ini terus akan gempur kita sampai mati. Dajjal atau manusia Dajjal laknatullah ini tadi akan menggempur kita terus. Tapi enggak apa-apa. Yang penting ajaran kita dan kerajaan langit ini udah tertancap. Yang paling penting buka kerajaan langit dan udah nancap ke Ibu Pertiwi. Itu yang terpenting. Kalau kita pergi membuka lahan baru di lembaga jaminan atau di kehidupan baru kita, baru suatu saat negara itu akan hancur. Kan dibilang sama, karena bumi ini nggak boleh diperjualbelikan, disekat-sekat, makanya negara, seluruh negara, seluruh presiden itu akan hancur. Kiai, dukun, pendeta, bisu dan Buddha ini juga akan hancur seiring perjalanan waktu kemarin. Ini yang akan menjadikan mercusuar dunia ini seperti itu nanti. Kalau anak-anak kita itu sudah bisa dibimbing, bisa dipimpin seperti itu, nggak perlu. Ya Allah jaga dan lindungi udah terjaga. Ya Allah murahkan rezeki udah murah. Enak kita cari rezeki.
nggak perlu nyembah dukun, nggak perlu minta dukun-dukun lagi, nggak perlu minta kiai lagi anak-anak kita. Ini bilang setajam-tajamnya doa, setajam-tajamnya pisau lebih tajam sambil Mas mengajak dan musnahkan seluruh makhluk yang bersama kakak. Jadi kakakmu itu tetap ditolong supaya nggak jadi sek. Jadi bilang Siti Rahayu sama Bibi Pinanti biarkan dia dinikahi sama preman, biarkan dia dinikahi sama kiai dukun penegak sudah. Yang nyesatkan kakakmu kan mereka kayak narkoba. Narkoba di Pekanbaru ini polisi dan tentara yang awam ini ditundukkan Dajjal ini tadi, polisi sama ya polisi tentara ini yang udah kerasukan Dajjal, polisi awam dan tentara awam itu ditundukkan. Dia nggak ngerti kalau lawannya itu udah kerasukan Dajjal, dia nggak ngerti. Makanya kejahatan kejoliman ini akan terjadi. Sementara tentara kita itu ya anak-anak kita ini tadi, ya doa-doa kita itu tadi. Dia masuk ke golongan kita panas, hancur, mati. Gunanya kita sholat dan mengadu itu seperti itu. Makanya Pak Rois itu kalau ada orang kerasukan Dajjal atau iblis yang di sekitar kita, Pak Rois sholat sama kabur dia pergi. Makanya orang awam kalau raganya dimasukkan Dajjal ke dalam tubuhnya langsung jadi pelacur lah. Yang laki-laki suka nyabuli istri orang lah, keluarga orang, ya namanya iblis kan seperti itu. Nggak berbeda sama Adam. Siti Hawa makan buah koldi itu kan gara-gara digauli iblis. Makanya perempuan itu ditakdirkan melahirkan. Takdirnya perempuan itu melahirkan. Itu ya seperti itu. Kita sholat seperti itu nanti baru aman, anak-anak kita aman, nggak ada perdukunan lagi, nggak ada kiai lagi, nggak ada yang berdukun. Hancur yang bersekutu sama yang sholat di hadapan Allah, hancur mati. Makanya sekarang nih yang dibuat contoh nih kakakmu Siti Rahayu sama Bibi Nabi Adam kan terus sama Allah. Karena kedua kakakmu itu raganya ada di disadarkan sama Pak Rois, cabut Dajjal dimasukkan lagi kalau dia nggak mau menjalankan sholat ini tadi. Itu. Makanya kalau kita wirid itu tujuan wirid ini tadi apa? Itu badannya, kekuatannya, minyaknya, kendaraannya, sholat. Kan dibilang contoh Pak Rois menghadap sama ibu bumi bapak aku, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku berniat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis Dajjal kabur yang gauli istriku seperti Nabi Siti Rahayu dindaku semuanya kecuali insun atau aku. Penggauli lubang kemelan, lubang pantat, lubang mulutnya sekalipun apa. Baru Pak Rois mandi. Habis mandi Pak Rois tirakat atau puasa. Arti puasa ini tadi menyucikan raga dan jiwa, menghadap ibu bumi bapak angkoso sing wasai roga jiwa. Bumi sama angin tadi. Jadinya khodam kekuatan gaib. Seperti itu. Jadi kodam ini udah nggak bisa diputar-atik. Kalau sekarang ini masih mampu diambil sama dukun atau kiai,
Berarti kodamnya belum kuat, ditambahi lagi. Itu makanya diwiriti terus 24 jam. Kalau diwiriti aja nggak ditirakati, nggak ngunci, masih jadi angin lagi gitu. Jangan kepada itu, masih bubar lagi nanti. Tapi kalau dikunci terus, ditirakati, ngunci, seperti angin dimasukkan kantong plastik, jadinya pusaka. Cara buangnya ini nanti, kalau Bunda Wiwin itu udah meninggal dunia, dimandikan bunga 3 macam. Kalau nggak dimandikan bunga 3 macam atau angin ini tadi nggak dibalikkan, dimasukkan ke kerajaan langit, itu ya kemaluannya nanti nggak bisa busuk, insya Allah. Yang berbahaya di sini. Kita membunuh Dajjal La'natullah ini diwajibkan, memang harus dimusnahkan. Dan kayak Carut Marut tentu, makanya udah banyak kan. Itu namanya perintah kita alam semesta. Makanya senjata Dajjal ini tadi ayat-ayat Al-Quran itu tadi, surat Yasin. Ayat Al-Quran ini tadi yang sama isinya seperti surat Yasin itu kan dibacakan sama manusia mati. Ini yang sangat membahayakan orang awam yang nggak ngerti. Sekarang ini di sekitar Pak Ros ini, asal Pak Ros ketemu sama Dajjal ini tadi, orang-orang yang udah kelas Dajjal, katanya surah Yasin itu yang beginilah, yang begitu. Ya tak bilang sama aku, ya udah, kalau gitu dibacakan aja sama kamu. Kayak mana caranya orang ini baca surah Yasin, ditunjukkan sama kalian. Mati apa hidup kalian, sehat apa mati? Ini yang sangat berbahaya. Iblis yang pura-pura jadi kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.